Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Ramadan. Ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggota. Yang pertama itu ada Indra Ahmad, yang kedua saya sendiri Muhammad Bintang Ramadan, yang ketiga itu ada Muhammad Chandra Fauzan, yang keempat itu ada Raya Hatta Dilaga, dan yang kelima Rifka Agus Pratama, dan yang terakhir itu ada Khadir Sanan. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami yang berjudul Critical Book Review. Yang pertama itu ada daftar isi, itu alur pembahasan. Yang pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat penulisan. Yang kedua itu ada identitas buku, profil buku utama, dan buku pembanding. Yang ketiga itu ringkasan isi, inti pembahasan kedua buku. Yang keempat itu ada analisis kritis yang berisi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan. Dan yang terakhir itu yang kelima, yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Chandra Fauzan. Selanjutnya ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang, filsafat ilmu mengkaji hakikat ilmu pengetahuan secara mendalam, asal-usul metode, kriteria kebenaran, hingga manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kemajuan ini menuntut akademisi berpikir kritis terhadap dan filosofinya. Melalui critical book review, buku Edi Herianto dan buku karya Socrates dibandingkan secara objektif untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, persamaan, dan perbedaannya. Kemudian dari tujuan penulisan, itu ada mendefinisikan isi kedua buku mengenai filsafat ilmu, mengetahui persamaan dan perbedaan pembahasan kedua buku, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing buku, kemudian memberikan penilaian kritis terhadap isi buku, dan terakhir menambah wawasan mengenai konsep filsafat ilmu. Kemudian ada dua buku, dua pendekatan. Buku utama itu ada buku Ajar Filsafat Ilmu oleh Edi Herianto. Pokok bahasannya itu pengantar filsafat ilmu, ontologi, epidemiologi, astrologi, manfaat filsafat ilmu. Kemudian buku pembandingnya itu buku filsafat ilmu oleh Socrates. Kemudian pokok bahasannya itu sejarah perkembangan ilmu, hakikat pengetahuan dan kebenaran ilmiah, ontologi, epistemologi, psikologi, metode ilmiah, dan perkembangan ilmu modern. Saya Raya Hatta Dilaga ingin melanjutkan slide 5 yang berisi buku Ajar Filsafat Edi Herianto. Pengertian filsafat umum, usahanya mencari hakikat secara logis, sistematis, kritis, dan mendalam berdasarkan ilmu pengetahuan. Aksiologi, nilai dan manfaat bagi manusia, penggunanya harus memperhatikan etika dan tanggung jawab ilmiah. Ontologi, membahas hakikat objek yang dikaji, suatu ilmu objek material dan objek formal tiap disiplin ilmu. Manfaat filsafat ilmu, melatih berdasarkan logis kritis, memperkuat dasar ilmiah, dan membangun integritas akademik. Epistemologi, cara ilmu diperoleh melalui metode ilmiah, observasi, hipotesis, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan. Implementasi pembelajaran. Keunggulan buku ini mengiatkan filsafat ilmu dengan penerapan nyata dalam pembelajaran PPKN. Selanjutnya slide ke-6, yaitu berisi buku filsafat ilmu Socrates. Sejarah pengembangan ilmu. Buku tersebut dari mitos rasionalitas Yunani kuno atau Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, masa Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga era modern. Hakikat pengetahuannya, jenis-jenis pengetahuan serta 4 sumber empiris, rasional, intuisi, dan wahyu.
kebenaran ilmiah diperoleh melalui metode bersifat empiris, logis, objektif, dan terbuka terhadap pengujian ulang. Ontologi, epistemologi, aksiologi, tiga fondasi utama filsafat ilmu yang saling berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya di bab 4 ada persamaan kedua buku. Yang pertama yaitu pengertian yang sama. Keduanya menjelaskan filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang mengkaji akibat ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Yang kedua ada 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, menjadi inti pembahasan yang memberikan kerangka berpikir sistematis. Yang ketiga ada metode ilmiah sebagai sarana, yaitu pengetahuan ilmiah diperoleh melalui proses sistematis, logis, objektif, empiris, dan dapat diuji kembali. Yang terakhir ada berorientasi manfaat. Perkembangan ilmu harus mempertimbangkan nilai moral, etika, tanggung jawab sosial bagi manusia. Selanjutnya perbedaan kedua buku. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama ada tujuan penyusunan. Buku utama, buku ajarannya sederhana, ringkas, mudah dipahami. Buku pembandingnya, buku referensi luas dan mendalam. Cakupan materinya, buku utamanya yaitu menitik beratkan penerapan dalam pembelajaran PPKN. Buku pembandingnya sejarah ilmu Yunani kuno hingga kontemporer. Yang ketiga kedalaman bahasa. Buku yang utama yaitu konsep dasar tanpa uraian tokoh secara rinci. Buku pembandingnya teori pengetahuan dan pandangan tokoh Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Yang terakhir ada gaya penyampaiannya. Buku utama yaitu ada bahasa komunikatif dan mudah dipahami mahasiswa. Buku pembandingnya bahasa akademik, memerlukan dasar filsafat. Saya akan membahas kekurangan dan kelebihan buku Ajar Filsafat Ilmu. Yang pertama kelebihannya. Yang pertama itu kelebihannya penyajian materi sistematis dan konsep dasar hingga implementasi. Yang kedua tuh bahasa mudah dipahami mahasiswa pemula. Yang ketiga berorientasi pada pembelajaran khususnya PPKN. Yang keempat cocok sebagai buku ajar utama perkuliahan. Kekurangannya dari buku tersebut adalah pembahasan sejarah filsafat ilmu masih relatif singkat, referensi yang digunakan belum terlalu banyak. Yang ketiga pembahasan tokoh-tokoh filsafat belum mendalam. Keempat, contoh penerapan dalam penelitian ilmiah masih terbatas. Dan selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku filsafat ilmu. Pertama, kelebihannya dulu. Pembahasan sangat lengkap, sejarah, pengetahuan, kebenaran, metode ilmiah. Terus yang kedua, menggunakan banyak referensi dan pendapat ahli. Yang ketiga, membahas pemikiran tokoh Plato, Aristotle, Alkin, John Dewey, Harry Bergson. Yang keempat, memberikan perspektif histori yang komprehensif. Terus kekurangannya, bahasa cukup akademik, sulit bagi pembaca pemula. Yang kedua, sebagai pembahasan terlalu panjang. Yang ketiga, masih ditemukan kesalah tata bahasa penyuntingan. Yang keempat, beberapa contoh tergolong lama atau perlu pembaharuan. Setelah membahas bersama perbedaan kelebihan dan kekurangan kedua buku, di sini kami ingin menyampaikan penilaian kritis kami sendiri sebagai penulis review. Poin utama, menurut kami, kedua buku ini sebenarnya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Buku ajar filsafat ilmu karya Edi Herianto lebih cocok untuk mahasiswa yang baru pertama kali belajar ilmu filsafat. Pembahasannya sederhana, penyampaiannya sistematis, dan langsung dikaitkan dengan penerapan di pembelajaran, jadi tidak membebani pembaca dengan teori yang terlalu berat. Sementara itu, buku filsafat ilmu karya Socrates lebih pas dijadikan referensi pendukung. Isinya lebih kaya karena membahas sejarah perkembangan ilmu sejak Yunani kuno, teori-teori pengetahuan, sampai pandangan sebagai filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Jadi, kalau ditanya buku mana yang lebih baik, jawabannya bukan salah satu, tapi keduanya digunakan bersamaan.
Buku utama memberi fondasi konsep yang mudah dipahami, buku pembanding memperluas wawasan teoritis dan historis mahasiswa. Poin-poin inilah yang membawa kami pada kesimpulan akhir dari critical book review itu. Untuk kesimpulan dan saran, pertama kesimpulan secara umum, kedua buku punya tujuan yang sama, memberi pemahaman tentang hakikat ilmu, cara memperoleh pengetahuan, serta nilai dan manfaat ilmu bagi manusia. Keduanya juga sama-sama membahas tiga landasan filsafat ilmu. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang membedakan hanya fokus pembahasannya. Buku utama lebih menonjolkan sisi pembelajaran sehingga mudah dipahami mahasiswa, sedangkan buku pembanding menjadikan pembahasan yang lebih komprehensif, terutama dari sisi sejarah dan teori. Saran. Bagi penulis, buku utama kami menyarankan agar edisi berikutnya menambahkan pembahasan sejarah perkembangan filsafat ilmu, teori-teori kebenaran, dan contoh penerapan ilmu filsafat dalam penelitian, supaya isinya lebih lengkap. Dua, bagi penulis buku pembanding, kami menyarankan penyuntingan bahasa yang lebih teliti karena masih ada beberapa kesalahan penulisan serta memperbarui contoh-contoh yang digunakan agar lebih sesuai perkembangan ilmu saat ini. Dan bagi mahasiswa, sebaiknya kedua buku ini dipakai bersamaan. Buku utama sebagai sumber belajar pokok, buku pembanding untuk memperdalam dan memperluas wawasan teoritis. Dengan demikian, critical book review yang kami susun ini diharapkan bisa membantu mahasiswa memilih dan memanfaatkan kedua buku secara lebih tepat dalam mempelajari filsafat ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.